Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Lazada. Aplikasi Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, fashion wanita, fashion pria, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah voucher aplikasi Lazada. Pemakai, admin, dan pegawai. Pemakai memulai dengan login, kemudian memasuki website Lazada, kemudian mencari barang. Setelah itu barang ditambahkan ke troli, kemudian check out. Kemudian metode pembayaran dibagi dua. Yang pertama bisa melalui Alfamart dan Indomart, dan bisa juga melalui kartu kredit. Kemudian setelah dipilih salah satunya, pesan. Setelah pesan, kembali ke admin. Kemudian admin menerima pesanan yang dikirim pihak Lazada. Kemudian diterima oleh pegawai, dan pegawai menunggu alamat sampai ke alamat yang tertuju. Kemudian selesai. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang diagram aplikasi konteks Lazada. Dapat dilihat gambar tertera ada customer, admin, dan seller. Kemudian customer memiliki 3 data, yaitu data customer, data pencarian, dan data pengiriman. Ketika data tersebut langsung ke database. Setelah itu sistem informasi Lazada atau database ke laporan produk diskon, laporan produk baru, dan laporan detail produk. Kemudian ke seller. Kemudian kembali lagi ke sistem informasi Lazada. Sistem informasi Lazada atau database dibagi beberapa bagian. Ada laporan order, produk kategori, kota, jasa kirim, dan konfirmasi. Lalu ke 6 ini kembali lagi ke admin. Admin terbagi beberapa bagian. Ada data login admin, data produk, data kategori produk, dan data kota, data jasa kirim, dan data konfirmasi. Lalu kembali ke sistem informasi Lazada atau database. Mungkin itu penjelasan dari diagram aplikasi konteks Lazada. Selanjutnya ada juga diagram berjenjang aplikasi Lazada. Seperti gambar yang tertera di layar, sistem informasi Lazada terbagi menjadi 3. Ada data transaksi, laporan. Yang pertama itu ada data. Data ini dibagi lagi beberapa bagian seperti yang saya jelaskan tadi di diagram konteks. Ada data customer, seller, admin, produk, kategori produk, kuota jasa kirim, dan konfirmasi. Selanjutnya ada transaksi. Ada 3 bagian. Yang pertama pencarian atau pengiriman, pembayaran, lalu pengiriman. Dan yang terakhir itu ada laporan, yang dimana laporan itu ada order produk, kategori jasa kirim, dan konfirmasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang diagram berjenjang aplikasi Lazada. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi identitas. Jadi di sini dapat kita lihat tertera pada layar ini ada pembeli, membeli, dan barang. Pembeli nama, alamat, nomor telepon, barang, harga, stok barang, dan nama barang. Selanjutnya yang kedua itu ada jenis barang, memasok ke supplier. Jenis barang ini terbagi dari 2, yaitu nama jenis barang dan ID jenis barang. Supplier juga terbagi atas 2, yaitu ID supplier dan nama barang. Yang terakhir itu yaitu pegawai melakukan transaksi. Pegawai terbagi dari 2, yaitu nama pegawai dan ID jenis barang. Dan transaksi terbagi dari 3, yaitu tanggal transaksi, kode barang, dan ID transaksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram aplikasi Lazada. Teman-teman dapat lihat dari yang tertera di layar ini ada 3 aktor, yaitu pemakai, admin, dan pegawai. Yang pertama itu pemakai login ke aplikasi Lazada. Lalu include cari barang, login include pilih barang, login include pemesanan, dan include pembayaran. Pembayaran di sini terbagi dari 3, yaitu exchange COD, exchange transfer, dan exchange credit card. Dan aktor yang kedua itu ada admin. Admin login, lalu
include ke update informasi, include ke laporan, include ke update barang. Dan yang terakhir, aktor yang terakhir itu yaitu pegawai. Pegawai logging, lalu include cari barang, lalu include pengekapan, lalu include pengiriman. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu activity diagram. Di sini ada pembeli, penjual, admin, dan kurir. Admin dan pembeli melakukan login. Terus penjual memproses login keduanya. Lalu kita kembali ke admin. Dan admin menampilkan halaman baru, lalu penjual menampilkan menunya. Terus kita ke pembeli. Pembeli mencari barang. Setelah mencari barang, pembeli memilih barang. Jika sudah memilih barang yang diinginkan, kita kembali ke admin dan admin menampilkan transaksi pembelian. Setelah menampilkan transaksi pembelian, kita kembali ke pembeli untuk melakukan transaksi pembelian. Setelah itu pembeli pilih menu bayar. Setelah itu kita konfirmasi data pembelian ke admin dan admin menerima data pembelian. Setelah itu kita mengirim data pembelian ke penjual. Lalu penjual menerima data pembelian. Terus kita ke penjual. Penjual menyiapkan barang. Setelah itu kita kembali ke admin. Admin menyerahkan barang ke kurir. Lalu kita ke kurir. Dan kurir telah menerima barang. Setelah itu kurir melakukan pengantaran barang ke alamat tujuan dan kurir mengirim barang. Setelah itu kita kembali ke pembelian dan pembeli menerima barang yang telah dibeli. Lalu penjual menampilkan konfirmasi terima barang. Lalu kita kembali ke pembeli untuk mengkonfirmasi terima barang. Setelah itu kita kembali ke penjual dan penjual menampilkan penilaian, lalu pembeli memberi ulasan dan beri bintang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi yaitu sequence diagram. Yang pertama itu di sini ada aktor, admin, dan login, produk atau barang, dan admin toko. Jadi pertama itu aktor masuk ke login, lalu kita mencari barang dan memilih barang. Setelah kita pilih barang, kita kembali ke admin toko dan admin toko konfirmasi barang yang kita pesan tadi.